Bahasa aljabar. Aljabar adalah bahasa matematika. Aljabar dapat digunakan untuk memecahkan banyak jenis masalah. Dalam bab ini, Anda akan pelajari lebih lanjut tentang berpikir dan menulis dalam bahasa aljabar, menggunakan komponen terpentingnya, yaitu variabel. Yang pertama, gunakan variabel untuk menyatakan sifat penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Berikut ini adalah beberapa sifat penjumlahan yang umum ditulis dalam bentuk yang sangat ringkas, di mana variabel A, B mewakili angka apapun. Pertama ada A, sifat komutatif penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A, yaitu urutan saat menjumlahkan tidak memengaruhi jawaban. Yang B ada sifat asosiatif penjumlahan. Dalam kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung, yaitu pengelompokan saat penjumlahan tidak memengaruhi jawaban. Yang ketiga ada C, sifat penjumlahan 0, atau sifat identitas penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Bila 0 ditambahkan pada bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan yang sama. Berikut ini beberapa sifat umum perkalian yang dinyatakan menggunakan variabel. A. Ada sifat komutatif perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A, atau urutan saat perkalian tidak memengaruhi jawaban. Yang B ada sifat asosiatif perkalian. Dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, yaitu pengelompokan saat perkalian tidak memengaruhi jawaban. Yang C ada properti perkalian 0. 0 dikali A sama dengan 0 dan A dikali 0 sama dengan 0. Hasil kali 0 dan bilangan apapun adalah 0. Yang D ada sifat perkalian 1. 1 dikali A sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Hasil kali 1 dan bilangan apapun adalah bilangan itu. Berikut adalah sifat pembagian yang umum dinyatakan menggunakan variabel. Ada properti divisi. A dibagi 1 sama dengan A dan A dibagi A sama dengan 1. Asalkan A tidak sama dengan 0. Setiap angka dibagi 1 adalah angka itu sendiri. Setiap angka kecuali 0 dibagi dengan dirinya sendiri. Mengidentifikasi istilah dan koefisien istilah. Ketika kita menggabungkan variabel dan angka menggunakan operasi aritmatika, hasilnya adalah ekspresi aljabar. Berikut adalah contoh ekspresi aljabar. 4A ditambah 7, 10 min Y per 3, 15 MN dalam kurung 2M. Yang pertama ada simbol penjumlahan memisahkan ekspresi menjadi beberapa bagian yang disebut suku. Misalnya, ekspresi X ditambah 8 memiliki dua suku, yaitu X itu sendiri dan 8. Yang B ada pengurangan dapat ditulis sebagai penjumlahan kebalikannya. Ekspresi A pangkat 2 min 3A min 9 memiliki tiga suku. Yang pertama ada A pangkat 2, yang kedua ada min 3A, dan yang ketiga ada min 9. Yang C, secara umum suatu suku adalah hasil perkalian atau hasil bagi dari angka-angka atau variabel. Suatu angka atau variabel tunggal juga merupakan suatu suku. Contoh suku-suku tersebut adalah 4, Y, 6R, min W pangkat 3, 3,7 X pangkat 5, 3 per N, min 15 AB pangkat 2. Faktor numerik dari suatu suku disebut koefisien suku tersebut. Misalnya suku 6R memiliki koefisien 6 karena 6R sama dengan 6 dikali R. Koefisien 15 AB pangkat 2 adalah 15 karena 15 AB pangkat 2 sama dengan 15 dikali AB pangkat 2. Contoh lainnya ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama ada 8Y pangkat 2, koefisiennya adalah 8. Min 0,9 PQ itu koefisien min 0,9. 3 per 4B itu koefisiennya 3 per 4. Dan min X per 6 itu koefisiennya min 1 per 6. Koefisien X sama dengan 1. Min 1 koefisiennya adalah min 1 dan 27 itu koefisiennya 27. Contoh, tentukan koefisien setiap suku dalam ekspresi berikut. 7X pangkat 2 min X ditambah 6. Strategi kita akan mulai dengan menuliskan pengurangan sebagai penjumlahan dan kebalikannya. Kemudian kita akan menentukan faktor numerik dari setiap suku. Penyelesaian, jika kita menuliskan 7X pangkat 7X 2 min X ditambah 6 sebagai 7X pangkat 2 ditambah dalam kurung min X plus 6,
kita melihat bahwa persamaan tersebut mempunyai 3 suku, 7x pangkat 2, min x, dan 6. Faktor numerik setiap suku adalah koefisiennya. Yang pertama, koefisien 7x2 adalah 7 karena 7x2 berarti 7 dikali x pangkat 2. Koefisien x adalah min 1 karena min x berarti min 1. Koefisien konstanta 6 adalah 6. Penting untuk dapat membedakan antara istilah suatu ekspresi dan faktor suatu istilah. Contoh, apakah M digunakan sebagai faktor atau istilah dalam setiap ekspresi? Yang A ada M ditambah 6 dan yang B M kali 8. Strategi kita akan mulai dengan menentukan apakah M terlibat dalam penjumlahan atau perkalian. Mengapa simbol penjumlahan memisahkan ekspresi menjadi suku-suku? Faktor adalah angka yang dikalikan. Solusi A, karena M ditambahkan ke N, ke 6, maka M adalah suku dari M ditambah 6. Yang B, karena M dikalikan dengan 8, maka M merupakan faktor dari 8 dikali 4. Yang ketiga, terjemahkan frasa kata ke ekspresi aljabar. Tabel di bawah menunjukkan bagaimana frasa kunci dapat diterjemahkan ke dalam ekspresi aljabar. Yang pertama ada perkalian, yaitu hasil perkalian 4 dan X sama dengan 4X. 20 kali B berarti 20 dikali B. 2 kali R yaitu 2R. 2 kali lipat jumlahnya A, 2A. 3 kali lipat keuntungan P, 3P. 3/4M berarti 3/4M. Yang kedua ada divisi. Hasil bagi R dan 9 bisa ditulis R per 9. S dibagi D sama dengan S per D. Rasio C ke D, C per D. K dibagi menjadi 4 bagian yang sama, bisa ditulis K per 4. Yang ketiga ada penjumlahan. Jumlah A ditambah 8 bisa ditulis A ditambah 8. Yang kedua 4 ditambah C bisa ditulis 4 ditambah C. Yang ketiga 16 ditambahkan ke M berarti M ditambah 16. 4 lebih dari T berarti T ditambah 4. 20 lebih besar dari F berarti F ditambah 20. T bertambah sebesar R bisa ditulis T ditambah R. Melebihi Y sebesar 3,5 bisa ditulis Y ditambah 3,5. Yang terakhir ada pengurangan. Selisih 23 dan P sama dengan 23 min P. 550 dikurangi H bisa ditulis 550 min H. 18 kurang dari W bisa ditulis W min 18. 7 berkurang J bisa ditulis 7 min J. M dikurangi X bisa ditulis M min X. 12 dikurangi L bisa ditulis L min 12. 5 lebih sedikit F bisa ditulis 5 min F. Contoh, setengah dari keuntungan P. Strategi kita akan mulai dengan mengidentifikasi frasa kunci apapun. Mengapa frasa kunci dapat diterjemahkan ke dalam simbol matematika? Frasa kunci setengah dari ekspresi aljabarnya adalah 1/2 P perkalian dengan 1/2. Yang keempat ada mengevaluasi ekspresi aljabar. Untuk mengevaluasi ekspresi aljabar, kita mengganti angka yang diberikan untuk setiap variabel dan melakukan perhitungan yang diperlukan dalam urutan yang tepat. Contoh, evaluasi ekspresi untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 4. Di contoh, Y min 0 per X min min 1. Strategi kita akan mengganti setiap X dan Y dalam ekspresi dengan nilai variabel yang diberikan dan mengevaluasi ekspresi menggunakan urutan aturan operasi. Mengapa mengevaluasi suatu ekspresi berarti menemukan nilai numeriknya setelah kita mengetahui nilai variabelnya? Solusi. Perhatian, saat mengganti variabel dengan numeriknya, kita seringkali harus menulis angka pengganti di dalam tanda kurung untuk menyampaikan makna yang tepat. Di sini ada Y min 0 per X min min 1 sama dengan Y-nya itu kita ganti menjadi min 4 dikurangi 0 per X itu kita ganti dengan 3 yaitu 3 min min 1. Min 4 dikurangi 0 itu min 4 dan 3 min min 1 itu 4 yaitu berarti sama dengan min 4 dibagi 4 sama dengan min 1.
Menyederhanakan ekspresi aljabar. Yang pertama, sifat komutatif dan asosiatif. Perkalian dapat digunakan untuk menyederhanakan hasil perkalian tertentu. Misalnya, mari kita sederhanakan 8 dalam kurung 4x. 8 dalam kurung 4x sama dengan 8 dikali dalam kurung 4 dikali x sama dengan 8 dikali 4 dalam kurung 8 dikali 4 tutup kurung dikali x, yaitu jawabannya 32x. Kita telah menemukan bahwa 8 dalam kurung 4x tutup kurung dan 32x, kita katakan bahwa 8 dalam kurung 4x dan 32x adalah ekspresi yang ekuivalen, karena untuk setiap nilai x, keduanya mewakili angka yang sama. Misalnya, jika x sama dengan 10, kedua ekspresi tersebut memiliki nilai 320. Jika x min 3, kedua ekspresi tersebut memiliki nilai min 96. Yang pertama kita menggunakan x sama dengan 10. 8 dalam kurung 4x sama dengan 8 dalam kurung 4 dalam kurung x-nya itu kita ganti 10. Jadi sama dengan 8 dikali 4 dikali 10 yaitu 40. Sama dengan 8 dikali 40 yaitu 320. Dan yang kedua itu 32x sama dengan 32, x-nya itu kita ganti dengan 10, jadi 32 dikali 10 adalah 320. Yang kedua ada x, kita ganti dengan min 3. 8 dalam kurung 4x sama dengan 8 dalam kurung 4, x-nya itu kita ganti dengan min 3. Jadi 8-nya turun, 4 dikali min 3 yaitu min 12. Jadi 8 dikali min 12 sama dengan min 96. Yang kedua ada 32 32x sama dengan 32, x-nya itu kita ganti dengan min 3 sama dengan min 96, jadi sama. Yang kedua, gunakan sifat distributif. Sifat lain yang sering digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar adalah sifat distributif. Untuk memperkenalkannya, kita akan mengevaluasi 4 dalam kurung 5 ditambah 3 tutup kurung dengan dua cara. Yang pertama itu kita menggunakan 4 dalam kurung 5 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3 itu 8. Jadi 4 dikali 8 itu 32. Yang kedua kita akan menggunakan cara 4 dalam kurung 5 ditambah 3 sama dengan 4 kita kalikan dengan 5 dan 4 kita kalikan dengan 3. 4 dikali 5 sama dengan 20 dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita jumlahkan 20 ditambah 12 sama dengan 32. Setiap metode memberikan hasil 32, pengamatan ini menunjukkan sifat distributif. Yang ketiga, identifikasi suku-suku sejenis. Contoh, identifikasi istilah serupa dalam setiap ekspresi. Yang A ada 7R ditambah 5 ditambah 3R. Yang B 6X pangkat 4 min 6X pangkat 2 min 6X. Yang C min 17M pangkat 2 ditambah 3 min 2 min M pangkat 2. Strategi pertama, kita akan mengidentifikasi suku-suku dari ekspresi tersebut. Kemudian kita akan mencari suku-suku yang mengandung variabel yang sama, yang dipangkatkan dengan tepat sama. Mengapa jika dua suku memiliki variabel yang sama dan dipangkatkan dengan pangkat yang sama, maka suku tersebut adalah suku yang sama? Solusi A. 7R ditambah 5 ditambah 3R mengandung suku-suku yang sama, yaitu 7R dan 3R. Yang B. Karena eksponen pada X berbeda-beda, 6X pangkat 4, 6X pangkat 2, dan 6X tidak mengandung suku yang sama. C. Min 17M pangkat 2 ditambah 3 min 2 ditambah M pangkat 2. Mengandung dua pasang suku serupa, yaitu min 17M pangkat 2 dan M pangkat 2 merupakan suku serupa, dan suku konstanta 3 dan 2 merupakan suku serupa. Yang keempat, gabungkan suku-suku sejenis. Untuk menjumlahkan atau mengurangi objek tersebut harus serupa. Misalnya, pecahan yang akan dijumlahkan harus memiliki penyebut yang sama. Saat menjumlahkan desimal, kita menyelaraskan kolom untuk memastikan bahwa persepuluhan ditambahkan ke persepuluhan, perseratusan ditambahkan ke perseratusan, dan seterusnya. Sama berlaku saat bekerja dengan suku-suku ekspresi aljabar. Suku-suku tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika suku-suku tersebut serupa. Contoh di sini 3x plus 4.
4x. Ingatlah bahwa sifat distributif dapat ditulis dalam bentuk berikut. Dalam kurung B ditambah C tutup kurung dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Yang kedua ada dalam kurung B min C tutup kurung dikali A sama dengan B dikali A dikurangi C dikali A. Kita dapat menggunakan bentuk-bentuk sifat distributif ini secara terbalik untuk menyederhanakan jumlah atau selisih suku-suku yang sama. Misalnya, kita dapat menyederhanakan 3x ditambah 4x sebagai berikut. 3x ditambah 4x sama dengan kita bisa menggunakan dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung dikali x, yaitu jawabannya 7x. 3 ditambah 4 itu 7 dikali x sama dengan 7x. Yaitu menyelesaikan bersamaan menggunakan sifat-sifat kesetaraan. Yang pertama yaitu tentukan apakah suatu bilangan merupakan solusi. Bersamaan adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa dua ekspresi adalah sama. Contohnya adalah x tambah 5 sama dengan 15. Simbol sama dengan memisahkan bersamaan menjadi dua bagian. Ekspresi x tambah 5 adalah sisi kiri dan 15 adalah sisi kanan. Huruf x adalah variabel atau yang tidak diketahui. Sisi persamaan dapat dibalik. Jadi kita dapat menulisnya yaitu dengan x tambah 5 sama dengan 15 atau 15 sama dengan x tambah 5. Persamaan berikut bisa benar ketika 6 tambah 5 tambah 3 sama dengan 9. Persamaan bisa salah ketika 2 tambah 4 sama dengan 7. Suatu persamaan tidak bisa benar maupun salah. Misalnya x tambah 5 sama dengan 15 tidak benar maupun salah karena kita tidak tahu angka apa yang dilambangkan oleh x. Persamaan yang mengandung variabel dapat dibuat benar atau salah dengan mensubstitusikan variabel tersebut dengan angka. Jika kita mensubstitusikan x pada x tambah 5 sama dengan 15, persamaan yang dihasilkan adalah benar. 10 tambah 5 sama dengan 15. Jika kita mensubstitusikan x dengan 1, persamaan yang dihasilkan adalah salah. Jadikan 1 tambah 5 sama dengan 15. Angka yang membuat persamaan menjadi benar ketika disubstitusikan untuk variabel tersebut disebut solusi dan dikatakan memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, 10 adalah solusi dari x tambah 5 sama dengan 15 dan 1 bukan solusi dari x tambah 5 sama dengan 15. Yang kedua yaitu gunakan sifat penjumlahan persamaan. Menyelesaikan persamaan berarti menemukan semua nilai variabel yang membuat persamaan tersebut bernilai benar. Persamaan dengan solusi yang sama disebut persamaan ekuivalen. Menambahkan angka yang sama pada kedua sisi persamaan tidak mengubah solusinya. Untuk setiap angka A, B, dan C, jika A sama dengan B, maka A plus C sama dengan B plus C. Contohnya, selesaikan X min 2 sama dengan 3. Penyelesaiannya untuk menghilangkan min 2 atau membatalkan min 2, kita tambahkan atau kita menggunakan sifat penjumlahan persamaan yaitu dengan ditambahkan dengan 2 di kedua persamaan tersebut, di kedua sisi tersebut. Jadi x-nya itu kan min 5. Untuk memeriksa hasilnya, substitusikan x sama dengan 5 pada persamaan aslinya dan sederhanakan. Jadi kita x-nya itu substitusikan dengan 5. Jadi kan 5 min 2 sama dengan 3. 5 min 2 kan sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan 3. Maka 5 adalah solusi dari x min 2 sama dengan 3. Yang ketiga yaitu ada gunakan sifat pengurangan persamaan. Mengurangi angka yang sama dari kedua sisi persamaan tidak mengubah solusinya untuk setiap angka A, B, dan C. Jika A sama dengan B, maka A min C sama dengan B min C. Contoh, selesaikan 54,9 tambah X sama dengan 45,2. Penyelesaiannya yaitu caranya itu kita menggunakan sifat pengurangan persamaan. Jadi kita mengurangi atau membatalkan angka 54,9. Jadi kita kurangi 54,9 di kedua sisi persamaan tersebut, menghasilkan X min 9,7. Periksa apakah min 9,7 itu merupakan solusi. Nah, caranya itu kita substitusikan X-nya itu menjadi min 9,7. Karena hasilnya sama, maka min 9,7 adalah solusi dari 54,9 tambah X sama dengan 45,2. Yang keempat ada gunakan sifat perkalian persamaan. Mengalihkan kedua sisi persamaan dengan angka bukan 0 yang sama tidak mengubah penyelesaiannya. Untuk semua angka A, B, dan C di mana C bukan 0, jika A sama dengan B maka C kali A sama dengan C kali B. Contoh, selesaikan 2/3 kali X sama dengan 6. Penyelesaiannya untuk
membatalkan atau untuk menghilangkan 2/3 tersebut, kita kalikan dengan 2/3 di kedua sisi persamaan tersebut, menghasilkan X sama dengan 9. Kita periksa apakah X sama dengan 9 itu merupakan solusi. Nah, kita masukkan X-nya itu menjadi 9. Karena hasilnya sama, 6 sama dengan 6, maka 9 adalah solusi dari 2/3 X sama dengan 6. Yang kelima yaitu ada gunakan sifat pembagian persamaan. Membagi kedua sisi persamaan dengan angka bukan 0 yang sama tidak mengubah penyelesaiannya. Untuk semua angka A, B, dan C, di mana C bukan 0, jika A sama dengan B, maka A per C sama dengan B per C. Contoh, selesaikan 2T sama dengan 80. Untuk menghilangkan 2 atau membatalkan 2 itu kita bagi menjadi 2. Menghasilkan kan 40. Nah, kita periksa apakah 40 itu merupakan solusi dari persamaan tersebut. Nah, karena hasilnya itu 40 sama dengan 40, maka 40 adalah solusi dari 2T sama dengan 80. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan. Yang pertama adalah gunakan lebih dari satu sifat kesetaraan untuk menyelesaikan persamaan. Contohnya, selesaikan 10 min 5x min 60. Penyelesaiannya untuk mengisolasi variabel min 5x tambahkan 60 pada kedua sisi untuk membatalkan pengurangan 60. Dengan begitu menggunakan sifat penjumlahan persamaan. Yang kedua yaitu untuk mengisolasi variabel x, membagi kedua sisi dengan min 5 untuk mengandalkan perkalian dengan min 5. Dengan begitu menggunakan sifat pembagian persamaan. Jadi kan ada persamaan 10 sama dengan min 5x min 60. Nah, untuk menghilangkan min 60 ini atau membatalkan min 60 ini, kita menggunakan sifat penjumlahan persamaan yaitu ditambahkan dengan plus 60 di kedua sisi persamaan tersebut, menghasilkan min 70 sama dengan min 5x. Nah, untuk menghilangkan min 5 tersebut, kita menggunakan sifat pembagian persamaan, yaitu dengan membaginya min 5 di kedua sisi tersebut, menghasilkan x min 14. Periksa apakah min 14 itu merupakan solusi, yaitu dengan mensubstitusikan ke persamaan awal. Kita masukkan X-nya itu min 14, menghasilkan 10 sama dengan 10, maka min 14 adalah solusi dari 10 sama dengan min 5X min 60. Yang kedua yaitu ada sederhanakan ekspresi untuk menyelesaikan persamaan. Strategi untuk menyelesaikan persamaan yang pertama itu ada sederhanakan setiap ruas persamaan. Gunakan sifat distributif untuk menghilangkan tanda kurung lalu gabungkan suku-suku sejenis pada setiap ruas. Yang kedua, pisahkan suku variabel di satu sisi, tambahkan atau kurangi untuk mendapatkan suku variabel di satu sisi persamaan dan angka di sisi lain menggunakan sifat persamaan penjumlahan atau pengurangan. Isolasikan variabel, kalikan atau bagi untuk mengisolasi variabel menggunakan sifat perkalian atau pembagian persamaan. Yang terakhir, periksa hasilnya. Substitusikan kemungkinan penyelesaian untuk variabel dalam persamaan awal untuk melihat apakah pernyataan yang didasarkan benar. Catatannya yaitu tidak harus selalu menggunakan keempat langkah tersebut untuk menyelesaikan persamaan tertentu. Jika suatu langkah tidak berlaku, lewati saja dan lanjutkan ke langkah berikutnya. Contohnya selesaikan 3 kali 4x min 80 plus 6x sama dengan 2 kali x tambah 40. Nah, kita awalnya itu kita kalikan yang di tanda kurung terlebih dahulu, menghasilkan 12x min 240 sama dengan tambah 6x sama dengan 2x tambah 80. Karena di situ ada variabel yang sama di satu sisi kiri tersebut, kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi 18x min 240 sama dengan 2x plus 80. Nah, karena di sisi kanannya masih ada 2x, kita batalkan atau kita hilangkan dengan menggunakan sifat pengurangan persamaan, yaitu kita kurangi dengan 2x, menghasilkan 16x min 240 sama dengan 80. Nah, untuk menghilangkan min 240 itu kita menggunakan sifat penjumlahan persamaan, yaitu kita menjumlahkan di kedua sisi persamaan dengan plus 240, menghasilkan 16x sama dengan 320. Untuk menghilangkan 16x atau 16-nya itu kita bagi dengan 16 di kedua sisi persamaan tersebut, menghasilkan x sama dengan 20. Periksa apakah 20 itu termasuk
Periksanya dengan cara seperti biasa, yaitu mensubstitusikan X-nya itu menjadi 20. Karena menghasilkan 120 sama dengan 120, maka 20 adalah solusi dari 3 kali 4X min 80 tambah 6X sama dengan 2 kali X tambah 40. 5. Menggunakan persamaan untuk memecahkan masalah aplikasi. 1. Memecahkan masalah aplikasi untuk menentukan satu hal yang tidak diketahui. Strategi pemecahan masalah. A. Analisis masalah. B. Bentuklah persamaan dengan memilih variabel untuk mewakili nilai numerik yang ingin dicari. C. Selesaikan persamaannya. D. Nyatakan kesimpulan dengan jelas. E. Periksa hasil dengan menggunakan kata-kata asli dari soal, bukan persamaan yang dibentuk pada langkah 2 dari kata-kata tersebut. Contoh, dari analisis sistem A, penggunaan telepon perusahaan harus meningkat sebanyak 350 panggilan per jam sebelum sistem mencapai kapasitas maksimum 1.500 panggilan per jam. Saat ini, berapa banyak panggilan yang dilakukan setiap jam pada sistem tersebut? Menganalisa. Jika jumlah panggilan meningkat sebesar 350 akan mencapai kapasitas maksimum sistem adalah 1.500 panggilan per jam. Berapa banyak panggilan yang saat ini dilakukan setiap jam? Kita perlu mengisolasi N di sisi kiri untuk mengisolasi N. Kurangi 350 dari kedua sisi untuk membatalkan penjumlahan 350. Lakukan pengurangan N ditambah 350 sama dengan 1.500. N ditambah 350 dikurangi 350 sama dengan 1.500 dikurangi 350. Maka N-nya adalah 1.150. Jadi negara saat ini ada 1.150 panggilan per jam yang dilakukan. Kedua, selesaikan soal aplikasi untuk menentukan dua hal yang tidak diketahui. Saat memecahkan masalah aplikasi, kita biasanya membiarkan variabel mewakili kuantitas yang diminta untuk kita temukan. Contoh, pegawai negeri sipil seorang kandidat untuk posisi di FBI memperoleh skor 12 poin lebih tinggi pada bagian tertulis ujian pegawai negeri sipil dibandingkan dengan skor yang diperolehnya pada wawancara. Jika skor gabungannya adalah 92, berapa skornya pada bagian wawancara dan ujian tersebut? Menganalisis. Dia mendapat skor 12 poin lebih tinggi pada bagian tertulis dibandingkan pada bagian wawancara. Skor gabungannya adalah 92. Berapa nilainya pada bagian wawancara dan tertulis? Karena kita diberi tahu bahwa skornya pada bagian tertulis terkait dengan skor pada wawancara, kita anggap X sebagai skor pada wawancara. Ada kuantitas kedua yang tidak diketahui dalam skornya pada bagian tertulis. So, X ditambah 12 nilainya pada bagian tertulis dari tes. Sekarang kita terjemahkan kata-kata dari soal tersebut ke dalam persamaan. Skor pada wawancara kita ganti jadi X ditambah skor pada bagian tertulis kita jadi X tambah 12. Kemudian sama dengan skor keseluruhannya itu 92. Penyelesaian X ditambah 12 sama dengan 92. 2X ditambah 12 sama dengan 92. 2X tambah 12 kurangi 12 sama dengan 92 kurangi 12. 2X sama dengan 80. X 80 bagi 2 hasilnya 40. Jadi nilai wawancaranya adalah 40. Untuk mencari bilangan yang tidak diketahui kedua, kita mengganti X dengan angka 40 dalam ekspresi yang menyatakan skor pada bagian tertulis. Jadi langsung substitusikan X-nya 40. Jadi X-nya diganti jadi 40. X ditambah 12 sama dengan 40 ditambah 20 hasilnya 52. Jadi nilai tertulisnya adalah 52. Maka skornya pada wawancara adalah 40 dan skornya pada bagian tertulis adalah 52.
Oke, yang selanjutnya yaitu keenam, aturan perkalian untuk eksponen. Pada bagian ini, kita akan menggunakan definisi eksponen untuk mengembangkan beberapa aturan untuk menyederhanakan ekspresi yang mengandung eksponen. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, mengidentifikasi basis dan eksponen. Nah, ingat bahwa eksponen menunjukkan perkalian berulang. Nah, ini menunjukkan berapa banyak kali basis digunakan sebagai faktor. Misalnya mewakili hasil kali 3, 5 kali. Nah, pada gambar itu kan 3 pangkat 5. Artinya itu 3-nya itu dikalikan dengan 3 sebanyak 5 kali. Nah, ekspresi dari bentuk tersebut disebut ekspresi eksponensial. Basis dari sebuah ekspresi eksponensial dapat berupa angka, variabel, atau kombinasi angka dan variabel. Beberapa contohnya adalah 10 pangkat 5. Nah, basisnya adalah 10, eksponennya adalah 5, dibaca dengan 10 pangkat 5. Kemudian Y pangkat 2. Nah, basisnya adalah Y, kemudian eksponennya adalah 2, dibaca dengan Y kuadrat. Selanjutnya yaitu negatif 2S pangkat 3. Nah, basisnya adalah negatif 2S dan eksponennya adalah 3. Selanjutnya yaitu negatif 8 pangkat 4. Nah, karena tidak ada tanda minus, nah, tidak ditulis dalam kurung, basisnya adalah 8. Kemudian eksponennya adalah 4, dibaca sebagai kebalikan atau negatif dari 8 pangkat 4. Nah, ketika eksponennya adalah 1, biasanya tidak ditulis. Sebagai contoh, 4 pangkat 1 yaitu 4 dan X pangkat 1 sama dengan X. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu mengalihkan ekspresi eksponensial dengan yang memiliki basis yang sama. Untuk mengembangkan aturan untuk mengalihkan ekspresi eksponensial yang memiliki basis yang sama, kita pertimbangkan hasil kali. Karena berarti 6 digunakan sebagai faktor 2 kali, dan berarti bahwa 6 harus digunakan sebagai faktor 3 kali. Contohnya, pada gambar itu kan ada 6 pangkat 2 dan 6 pangkat 3. Nah, itu berarti 6 kali 6 lalu dikali 6 kali 6 kali 6. Makanya kita gabungkan aja jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Maka hasilnya yaitu 6 pangkat 5. Nah, kita dapat dengan cepat menemukan hasil ini jika kita mempertahankan basis umum 6 dan menambahkan eksponen pada 6 pangkat 3 dan 6 kuadrat. Jadi 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 3 yaitu 6, lalu 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 5. Contoh ini mengilustrasikan aturan berikut untuk eksponen, yaitu X pangkat 5 tambah X kuadrat. Nah, ini bukan suku-suku yang sama, eksponennya beda. Nah, maka dari itu kita tidak dapat menambahkan. Lalu X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini adalah suku-suku yang sama, kita dapat menambahkan. Lalu yaitu X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Seperti yang udah dijelaskan tadi, jadi kalau misal pangkatnya sama atau eksponennya sama gitu, jadi basisnya sama, kita dapat mengalihkan gitu. Kemudian yang ketiga langkahnya yaitu naikkan ekspresi eksponensial menjadi pangkat. Untuk mengembangkan aturan lain untuk eksponen, kita pertimbangkan 5 pangkat 3 pangkat 4. Di sini sebuah ekspresi eksponen 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan sebuah pangkat. Karena 5 pangkat 3 adalah basis dan 4 adalah eksponen. 5 pangkat 3 pangkat 4 dapat diilustrasikan sebagai 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Karena masing-masing dari 4 faktor dari 5 pangkat 3 mengandung 3 faktor dari 5, maka terdapat 4 kali 3 atau 12 faktor dari 5. Seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, kita dapat dengan cepat menemukan hasil ini jika kita mempertahankan basis umum 5 dan mengalihkan eksponen. Jadi 5 pangkat 3 pangkat 4 itu pangkat 3 dan pangkat 4 nya itu kita kalikan, makanya itu kan 12. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12, maka dari itu langsung ketemu jawabannya yaitu 5 pangkat 12. Nah, yang terakhir yaitu keempat, temukan pangkat dari bilangan. Nah, untuk mengembangkan aturan lain untuk eksponen, kita pertimbangkan ekspresi 2x pangkat 3 yang merupakan pangkat dari hasil kali 2 dan 3. 2 dan x maksudnya.
Di sini dapat dilihat, dapat ada gambar 2x pangkat 3 yaitu 2x kali 2x kali 2x. Kita substitusikan 2 kali 2 kali 2 dan x kali x kali x. Nah, maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3. Maka hasilnya yaitu 8x pangkat 3. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.